Bayangkan, seorang polwan cantik berseragam resmi, menikahi seorang pria berpakaian lusuh, berdebu, bahkan tidur pun di emperan toko. Semua tertawa, mencibir, dan mencaci. Tapi tak ada yang menyangka, air mata dan kejutan akan mengalir justru di ujung pelaminan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya lelaki yang mereka hina itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut, mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kita menyaksikan kejadian yang seakan tak masuk akal? Mengapa seorang wanita berpendidikan tinggi, berseragam kebanggaan, justru memilih hidup bersama lelaki yang tak punya apa-apa? Apa yang sebenarnya dia lihat dalam diri lelaki itu? Dan, apakah cinta seaneh itu pantas untuk dipertahankan? Kisah ini bukan sekadar cinta, tapi tentang harga diri, pengorbanan, dan takdir yang membuat semua manusia tunduk di hadapan rencana Allah. Namanya Aila Laraswati, seorang polwan muda berusia 27 tahun, lulusan terbaik di angkatannya. Wajahnya cantik, tubuhnya tegap, dan langkahnya penuh wibawa. Di balik ketegasannya saat memimpin razia jalanan, tak ada yang tahu bahwa hatinya sedang dilanda pergolakan yang tak bisa dia kendalikan. Aila bertugas di salah satu kota terbesar di Jawa Tengah. Dalam seminggu, dia biasa memimpin patroli di kawasan padat penduduk. Hari itu, matahari sedang terik, jalanan sesak dengan suara klakson dan debu yang berterbangan. Aila dan timnya sedang menertibkan pengamen dan gelandangan yang meresahkan warga di trotoar. Beberapa diamankan, sebagian lagi diminta pergi dengan teguran keras. Namun saat itu, ada satu pemandangan yang membuat langkah Aila terhenti. Di bawah pohon trembesi yang rindang, duduk seorang pria dengan pakaian yang koyak dan berbau, tubuhnya kurus, rambutnya gondrong dan kotor. Tapi matanya menatap tajam ke halaman sebuah buku tua yang tergeletak di pangkuannya. Aila menghampiri dengan nada tegas. "Kamu, sini." Pria itu mendongak. Wajahnya kotor, tapi sorot matanya jernih. Ia merapikan halaman buku yang tadi dia baca. "Kamu bisa baca buku itu?" tanya Aila heran, lebih karena ingin tahu daripada menegur. Pria itu menutup bukunya perlahan. Ia menjawab lirih, "Buku bukan soal dibaca saja, Bu, tapi dipahami." Aila terdiam. Tak ada satupun gelandangan lain yang menjawab secerdas itu. "Siapa nama kamu?" tanyanya. "Danu." Nama lengkap. Aila mencatat dalam hatinya. Pria itu terdiam sebentar. "Danu, sudah cukup." Tak seperti pria-pria lain yang dijumpainya di jalanan, Danu tak memelas, tak minta uang, bahkan tak meminta dikasihani. Ia justru seperti seseorang yang tak peduli sedang hidup di dunia atau di mimpi. Hari-hari berikutnya, Aila diam-diam kembali ke tempat itu. Ia membawa makanan, bahkan satu kali membawakan baju bersih. Danu menerimanya dengan hormat. Namun tak pernah sekalipun ia menatap Aila dengan mata lelaki yang menginginkan. Ia selalu menjaga jarak. "Kenapa kamu hidup di jalanan, Danu?" tanya Aila suatu sore. Danu mengangkat bahunya. "Mungkin karena dunia sudah terlalu sempit untuk orang yang memilih menyepi." "Maksud kamu?" "Kadang orang memilih jadi gembel, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka sudah terlalu kenyang dengan dunia," ucap Danu pelan. Aila hanya bisa menatapnya dalam diam. Dan sejak hari itu, hatinya berubah. Aila mulai merasa damai tiap kali bertemu Danu. Ia bukan sekadar pria jalanan. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang belum pernah Aila temukan, bahkan di antara perwira-perwira yang berpendidikan. 6 bulan kemudian, Aila membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. "Aku ingin menikah dengan Danu," ucap Aila pada ibunya saat makan malam. Piring pecah. Suasana rumah seketika jadi mencekam. "Apa? Aila, kamu sadar dengan apa yang kamu katakan?" bentak ayahnya. "Aku serius. Yah, aku bahagia bersamanya. Danu membuatku mengerti arti hidup, bukan sekadar pencapaian." "Kamu polwan.
Punya pangkat. Mau kamu rusak semua itu hanya untuk seorang gelandangan? Ayla menunduk. Tapi hatinya mantap. Berita itu cepat menyebar. Rekan-rekan seangkatannya mentertawakannya. Grup internal dipenuhi meme hinaan. Foto Danu yang berpakaian kumuh dipasang bersebelahan dengan foto Ayla berseragam. Sungguh cinta bisa membutakan. Gila! Polwan cantik milik gembel. Hati-hati ya girls. Jangan sampai ketularan Ayla. Namun Ayla tetap tak bergeming. Dia bahkan mengurus surat nikah secara diam-diam. Hanya sedikit yang diundang. Ia tak ingin resepsi besar-besaran. Tapi walau begitu, rasa penasaran membuat banyak tamu tetap datang. Termasuk beberapa teman polisi yang penasaran ingin melihat langsung pria yang berhasil menjinakkan Ayla. Hari pernikahan pun tiba. Ayla tampil sederhana, namun cantik. Senyumnya tipis namun tenang. Di sisi lain, Danu berdiri canggung dengan jas pinjaman. Wajahnya bersih, rambutnya dirapikan, tapi tetap tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ia berasal dari jalanan. Di tengah prosesi, sebelum ijab kabul dilaksanakan, tiba-tiba seorang pria berpakaian dinas polisi naik ke panggung. Kamu gila ya, Ayla? Nikah sama sampah seperti ini? Teriaknya keras hingga mikrofon menyala. Tamu-tamu langsung bergumam. Fotografer berhenti mengambil gambar. Pria itu, bernama Rio, rekan satu angkatan Ayla, langsung menendang Danu hingga tersungkur. Kamu pikir siapa dirimu hah? Gak pantas kawinin polwan kayak Ayla. Bentaknya lagi sambil menarik rah Danu dan mencekiknya. Ayah Ayla berdiri, tapi tak sempat menghentikan. Ayla menjerit. Lepaskan dia. Rio lepaskan. Danu hanya diam. Tak membalas, tapi tatapan matanya menusuk. Seolah ia tahu, waktunya belum tiba. Rio akhirnya ditarik mundur oleh panitia. Tapi pernikahan itu sudah rusak. Orang-orang tertawa, ada pula yang merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Ayla menangis dalam pelukan ibunya. Danu hanya duduk di lantai pelaminan. Diam, seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa mereka semua baru saja mempermalukan orang yang salah. Dan cerita sebenarnya belum dimulai. Sore itu langit mendung. Panggung pelaminan yang semula dihias penuh harapan, kini penuh luka. Gaun Ayla sedikit kotor karena sempat berlutut melindungi Danu. Pria yang ia nikahi telah dicaci, ditendang, bahkan dicekik di hadapan semua tamu. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dilakukan oleh teman seangkatannya sendiri, Rio. Pria yang diam-diam pernah menaruh hati pada Ayla, dan kini tak bisa menerima kenyataan bahwa Ayla memilih pria jalanan sebagai pendampingnya. Rio akhirnya diamankan oleh panitia dan beberapa senior. Tapi rekaman kejadian itu sudah telanjur menyebar. Wajah Ayla yang menangis, gaunnya yang ternoda, serta Danu yang duduk di lantai tanpa membalas, menjadi bahan tertawaan di grup sosial media. Kalimat seperti, pernikahan paling absurd abad ini, menjadi trending di berbagai grup. Sebagian hanya menonton, sebagian lagi menghina. Di ruang rias, Ayla hanya duduk diam, memandangi wajahnya di cermin. Aku harus kuat, bisiknya sendiri. Ibunya memeluknya dari belakang. Nak, ibu tidak setuju dengan pernikahan ini, tapi ibu tidak kuat lihat kau diperlakukan seperti tadi. Ayla menggenggam tangan ibunya. Ibu, aku mohon, jangan benci dia. Dia bukan seperti yang mereka lihat. Sementara itu, Danu duduk di teras belakang gedung. Tangannya memegang sebuah kertas lusuh, surat yang ditulisnya sendiri bertahun lalu, berisi janji bahwa jika Allah memberinya kesempatan, ia akan memperistri perempuan yang mencintainya bukan karena harta. Beberapa tamu meninggalkan gedung sambil tertawa kecil. Sumpah itu gila, ya. Masa ia polwan cantik mau sama gelandangan? Dia pasti lagi kena mental. Atau jangan-jangan, tuh cowok santet Ayla ya? Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Yang mereka lihat hanya penampilan luar. Padahal Allah menyembunyikan kebenaran. Untuk menguji siapa yang melihat dengan mata, dan siapa yang melihat dengan hati. Malam hari, setelah resepsi selesai,
Ayla dan Danu tinggal berdua di rumah kontrakan kecil yang disediakan Ayla. Di dalamnya hanya ada tikar, 2 bantal, dan 1 lemari kayu bekas. Tapi tak ada keluhan dari Danu. Ia justru menawarkan diri untuk membersihkan lantai, merapikan dapur, dan membantu Ayla berganti pakaian. Aku minta maaf, Dan, atas yang terjadi tadi. Ayla membuka suara setelah mereka duduk berdua. Kenapa minta maaf? Danu menatapnya. Karena kamu dipermalukan, di hadapan semua orang. Danu tersenyum tenang. Aku tidak merasa dipermalukan. Hanya orang yang kehilangan harga dirinya yang merasa dihina oleh mulut manusia. Ayla memandangnya lama. Dan, kamu siapa sebenarnya? Tanya Ayla pelan. Danu diam sesaat, tapi kemudian berkata, aku akan cerita, tapi tidak sekarang. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena waktu akan menjawab semuanya. Ayla hanya mengangguk. Malam itu mereka tidur dalam kesederhanaan, namun damai. Tak ada gengsi, tak ada pamer. Hanya 2 hati yang sama-sama menerima satu sama lain. 2 minggu berlalu. Ayla tetap bertugas seperti biasa. Tapi cibiran tak berhenti. Di kantor, semua memandangnya sinis. Beberapa bahkan terang-terangan mengejek. Awas ketularan miskin ya, Ayla. Ayla, suamimu aman gak tuh? Jangan-jangan dia nyolong sendal kantor. Ayla hanya tersenyum. Ia tak ingin membalas. Tapi hatinya terluka. Di rumah, Danu semakin sering membantu. Ia membersihkan rumah, mencuci, bahkan mulai berkebun kecil di belakang. Ayla terkadang heran. Kenapa pria seperti Danu bisa memiliki pemahaman luas soal tanah, pupuk, bahkan sistem irigasi? Suatu malam, Ayla mencoba mengajak bicara. Dan, aku penasaran, kamu tuh dulu pernah kerja apa? Danu tersenyum. Macam-macam. Pernah jadi satpam, jadi kuli bangunan, pernah juga punya perusahaan sendiri. Ayla menoleh cepat. Serius? Danu mengangguk. Tapi tak melanjutkan. Perusahaan apa? Kalau aku bilang, kamu tidak akan percaya. Ayla mendesah. Tapi aku ingin tahu, Dan. Sekalipun kamu bohong, aku tetap bersyukur sudah menikah denganmu. Danu terdiam. Ia mengambil sebuah map tua dari lemari. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang warnanya mulai pudar. Ini, aku tunjukkan karena aku percaya padamu. Ucap Danu pelan. Ayla membuka map itu. Matanya membesar. Tercetak nama lengkap. Danu Asmara Pradipta. Tertulis sebagai mantan Direktur Utama PT Karya Bumi Nusantara, sebuah perusahaan agrobisnis raksasa yang sempat viral 3 tahun lalu karena diduga bangkrut akibat sabotase internal. Ayla tak bisa berkata-kata. Kamu Danu Asmara Pradipta. Yang sempat dicari-cari? Yang hilang tanpa jejak. Danu menatap lurus. Aku tidak hilang. Aku disingkirkan. Dikhianati rekan. Difitnah. Bahkan nyaris dibunuh. Ayla menutup mulutnya. Dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, ia hidup bersama seseorang yang bukan gelandangan biasa. Aku tidak butuh balik jadi direktur. Aku hanya ingin hidup tenang. Dan Allah mempertemukanku dengan kamu. Itu cukup bagiku. Ayla memeluknya. Hatinya hangat, sekaligus hancur. Ia teringat semua orang yang menghina suaminya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Namun, cobaan belum selesai. Rio, pria yang dulu menendang Danu, kini menyusun rencana licik. Ia menganggap pernikahan Ayla sebagai aib. Ia mulai menyebarkan rumor bahwa Danu adalah kriminal, buronan, bahkan menuduhnya penipu. Suatu malam, rumah kontrakan Ayla dilempari batu oleh orang tak dikenal. Di pagar terpasang tulisan, "Polwan gila, nikah sama sampah." Tetangga mulai menjauh. Bahkan pemilik kontrakan memberi waktu seminggu agar Ayla angkat kaki. Ayla memeluk Danu erat malam itu. Apa kita harus pergi, Dan? Apa kamu menyesal sudah menikahiku? Danu hanya menjawab dengan satu kalimat. Tidak, justru aku bersyukur, karena sebentar lagi,
semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu, udara terasa berat di rumah kontrakan kecil itu. Ayla masih menyapu halaman belakang ketika Danu mendatanginya dengan wajah tenang. Ayla, aku harus pergi ke Jakarta hari ini. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Ayla menoleh cepat. Sendirian. Danu mengangguk. Sudah waktunya aku keluar dari persembunyian. Aku tidak akan sembunyi lagi. Ayla menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan. Apa kamu yakin, Dan? Semua orang mencaci kamu. Nama kamu sudah rusak di mana-mana. Aku tahu. Tapi Allah tidak tidur. Ayla, semua ini ada waktunya. Dan waktu itu sudah tiba. Dengan hanya membawa satu tas selempang, Danu berangkat ke Jakarta menggunakan kereta ekonomi. Ia tidak lagi peduli pada kenyamanan. Perjalanannya bukan untuk pamer siapa dirinya, tapi untuk membuktikan bahwa semua fitnah yang membuatnya terpuruk akan dia hancurkan satu persatu. Selama perjalanan, pikirannya mengembara pada masa lalu. 3 tahun lalu, Danu adalah direktur utama dari PT Karya Bumi Nusantara, perusahaan agrobisnis yang memiliki lebih dari 600 hektar lahan kelapa sawit dan hortikultura di Sumatera dan Jawa. Danu memimpin perusahaan itu sejak usia 29 tahun. Ia dikenal jenius, cepat berpikir, dan sangat religius. Banyak karyawannya mencintai dan menghormatinya. Namun sebuah konspirasi menghancurkan semuanya. 2 orang bawahannya, yang selama ini ia percaya, menjalin kerjasama dengan mafia tanah dan pengusaha hitam. Mereka memalsukan dokumen pembelian alat berat, menggelapkan dana, dan menuduh Danu sebagai pelaku korupsi. Dalam satu malam, seluruh aset perusahaan dibekukan, dan Danu ditetapkan sebagai buronan. Tapi bukan itu yang membuat Danu hancur. Yang menyakitkan adalah 2 hari setelah kasus itu meledak, tunangannya sendiri memilih meninggalkan Danu. Ia menikah dengan salah satu komisaris yang juga terlibat dalam konspirasi itu. Danu menghilang. Ia menolak bantuan hukum, menolak semua wawancara. Ia memilih hidup di jalanan, menyepi, dan mencari jawaban. Hingga akhirnya takdir membawanya bertemu Ayla. Sesampainya di Jakarta, Danu menuju kantor hukum yang dulu pernah dia dirikan bersama sahabatnya, Arsyad. Begitu masuk ke lobi, para pegawai memandangnya heran. Pria itu berpakaian sederhana, namun langkahnya tenang. "Permisi, saya ingin bertemu Pak Arsyad," katanya kepada resepsionis. "Sudah buat janji?" tanya gadis di meja. "Belum. Tapi tolong bilang padanya, Danu Pradipta datang." Seketika, wajah sang resepsionis berubah pucat. Ia langsung berdiri, menekan interkom. Beberapa menit kemudian, seorang pria berkemeja necis keluar tergesa-gesa. Rambutnya mulai memutih, tapi wajahnya tampak bersinar begitu melihat Danu. "Masya Allah, Danu!" serunya. Arsyad memeluk Danu erat. "Kemana saja kamu, Dan? Kami mencarimu kemana-mana." "Aku tidak hilang, Syad. Aku hanya menyepi." Mereka duduk di ruang konferensi. Danu kemudian membuka laptop yang ia bawa, memperlihatkan semua dokumen, bukti transaksi palsu, dan rekaman suara 2 orang bawahannya yang dulu mengkhianatinya. Arsyad membaca satu persatu, lalu mengangguk pelan. "Dengan ini, kita bisa bangkitkan kembali namamu, Dan semua akan tahu kebenarannya." Danu tersenyum. "Aku hanya ingin satu hal, keadilan, bukan balas dendam." Arsyad menatapnya dalam. "Dan, tahu nggak? Saham perusahaanmu sekarang nilainya hampir 5 kali lipat. Karena setelah kamu pergi, para investor mencium kejanggalan dan mulai menyelidiki sendiri. Semua bukti mulai mengarah ke 2 orang itu. Kami hanya menunggu kamu muncul untuk membungkam semua kebohongan itu." Danu menarik napas panjang. "Maka hari ini, mari kita mulai dari awal." Sementara itu, di kota tempat Ayla tinggal, tekanan semakin menjadi. Isu bahwa Danu adalah buronan menyebar cepat. Beberapa tetangga mulai mengusir mereka secara halus. Komandan di kantor Ayla memanggilnya ke ruang kerja. "Ayla,
Saya tidak bisa lagi mempertahankan kamu jika ini berlanjut. Nama baik institusi jadi taruhannya. Ayla mengangguk. Saya paham, Pak. Tapi saya mohon, beri saya waktu sedikit lagi. Saya akan buktikan, suami saya bukan seperti yang mereka kira. Hari-hari berikutnya diisi dengan fitnah. Ayla dipindah tugaskan ke bagian administrasi. Ia kehilangan pangkat lapangan. Tapi ia tetap tenang. Ia yakin, badai ini akan reda. Seminggu kemudian, sebuah kejutan besar terjadi. Di layar televisi nasional, muncul breaking news. Kebenaran kasus Danu Asmara Pradipta terungkap. 2 mantan direktur PT KBN ditahan KPK. Sosok mantan direktur yang ternyata jadi gelandangan kini kembali. Nama Danu mendadak viral. Foto-foto lama saat ia masih menjabat sebagai CEO bermunculan. Video saat ia memberi ceramah bisnis di kampus ternama ditayangkan ulang. Dan tak lama setelah itu, satu video berdurasi 2 menit tersebar luas di media sosial. Dalam video itu, Danu tampil rapi, duduk di sebuah taman, dengan latar sederhana. Assalamualaikum. Nama saya Danu Asmara Pradipta. 3 tahun lalu saya difitnah. Saya memilih diam karena saya ingin tahu siapa yang mencintai saya tanpa tahu siapa saya. Suara Danu tenang, namun isinya menghujam. Saya hidup di jalanan, disapa, dihina, dicaci. Tapi saya juga bertemu seseorang yang melihat saya bukan dari baju saya, tapi dari jiwa saya. Ayla yang sedang duduk di ruang tengah bersama ibunya, langsung menangis terseduh melihat tayangan itu. Dia akhirnya muncul, ucapnya lirih. Dan tepat malam itu juga, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Sopir membukakan pintu, dan Danu turun dengan pakaian sederhana namun bersih. Di belakangnya menyusul Arsyad dan 2 pengacara lainnya. Maaf, Bu Ayla. Kami datang menjemput kembali Bapak Direktur kami. Ayla tak sanggup berdiri. Ia hanya menangis dan memeluk suaminya erat. Kenapa baru sekarang, Dan? Danu membelai rambutnya. Karena Allah belum izinkan sebelumnya. Tapi sekarang, semua orang akan tahu siapa dirimu dan siapa diriku. Sejak malam itu, hidup Ayla dan Danu berubah total. Rumah kontrakan mereka tak lagi sunyi. Media berdatangan. Wartawan dari berbagai stasiun televisi mengantre untuk mewawancarai Danu. Tapi Danu menolak hampir semua permintaan wawancara. Aku bukan selebriti. Aku bukan pahlawan. Aku hanya ingin orang tahu bahwa manusia tak bisa dinilai dari pakaian dan tempat tidur mereka. Ucap Danu saat diwawancarai terbatas oleh satu media dakwah. Yang membuat semua orang lebih terkejut adalah ketika Danu memutuskan untuk tidak mengambil alih kembali jabatannya sebagai direktur utama, meskipun saham dan otoritas penuh sudah dikembalikan padanya. Aku tidak tertarik mengejar dunia. Cukup sudah dunia merampas waktuku. Kini aku ingin hidup sederhana bersama istriku, dan membangun kebaikan dari bawah, ucap Danu dalam satu pertemuan kecil bersama para sahabatnya. Namun Allah menulis takdirnya lebih tinggi dari yang ia kira. Suatu malam, saat Danu dan Ayla sedang duduk di beranda rumah, ponsel Danu berdering. Sebuah panggilan dari Kementerian Pertanian. Pejabat tinggi di kementerian tersebut mengundangnya untuk hadir sebagai pembicara di seminar nasional bertema Kebangkitan Petani dan Kedaulatan Pangan Nasional. Awalnya Danu enggan, tapi Ayla menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau Allah kini membukakan jalan itu lagi untukmu, mungkin artinya kamu harus kembali. Tapi kali ini, bukan untuk ambisi, melainkan untuk misi." Danu menatap istrinya dalam-dalam. Senyum Ayla begitu tulus. Danu mengangguk. 1 minggu kemudian, Aula Gedung Merdeka di Semarang penuh sesak. Undangan dari berbagai provinsi hadir. Seminar itu dihadiri langsung oleh menteri dan tokoh-tokoh besar nasional. Dan dari balik panggung, seorang pria mengenakan batik tenun sederhana naik perlahan ke podium. Saudara-saudara sekalian, 3 tahun lalu saya tidur di emperan. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda. Saya Danu Asmara Pradipta. Sontak, ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Dan saya bukan siapa-siapa.
Kalau tidak karena Allah. Dan seorang wanita yang percaya kepada saya saat semua orang meludah saya. Wajah Ayla terlihat dari barisan depan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi duduk sebagai istri dari gelandangan, tapi sebagai pendamping dari seorang lelaki yang baru saja mengguncang bangsa. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang jujur. Kita kekurangan orang yang tahan miskin, tapi kuat menjaga amanah. Maka saya kembali, bukan untuk menjadi direktur, bukan untuk duduk di kursi empuk, tapi untuk membangun dari tanah, dari lumpur, dan dari akar. Pidato itu viral. Tayangan ulangnya dibagikan oleh banyak tokoh publik. Dan sekali lagi, publik dikejutkan oleh sebuah foto. Seorang polwan berseragam sederhana memeluk suaminya yang dulu dihina di atas pelaminan. Namun, tak semua orang bersyukur atas kembalinya Danu. Rio, rekan Ayla yang dulu menendang dan mempermalukan Danu di atas pelaminan, kini gelisah. Ia telah membuat video hinaan tentang pernikahan Ayla dan menyebarkannya. Kini, video itu menjadi bumerang. Ia dilaporkan atas pencemaran nama baik, pelanggaran etika, dan telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan. Suatu pagi, Rio dipanggil ke ruang sidang etik. Ia datang dengan wajah kusut. Ketua sidang membuka sesi dengan suara berat. Saudara Rio, apakah Anda menyadari bahwa Anda telah mencemarkan nama baik institusi dan secara personal menyerang seorang warga negara yang tidak bersalah? Rio menunduk. Video dari pelaminan diputar di layar besar. Saat ia menendang Danu dan mencaci maki di hadapan tamu undangan. Ia tak bisa berkata-kata. Semua itu kini seperti tamparan balik yang tak bisa ia hindari. Dan, apakah Anda tahu siapa pria yang Anda hina itu sekarang? Tanya ketua sidang. Rio menjawab dengan suara gemetar. Saya baru tahu belakangan. Dan Anda menyesal. Rio mengangguk. Tapi keputusan telah dibuat. Rio dikenai sanksi pemotongan pangkat dan skorsing tugas luar selama 6 bulan. Berita itu menyebar. Banyak netizen menghujat Rio. Tapi Danu justru memberi pernyataan memaafkan. Saya tidak dendam. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang salah menilai. Saya pun pernah demikian. Saya memaafkan Rio sepenuhnya. Ucapnya tenang dalam wawancara singkat. Waktu berjalan. Kehidupan Danu dan Ayla makin stabil. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Danu membuka kebun edukasi, mengajarkan pertanian modern kepada anak-anak muda. Ayla tetap berdinas, namun kini sudah mulai diterima kembali oleh rekan-rekannya. Di balik semuanya, mereka tetap hidup sederhana. Tak pernah kembali ke meja kekuasaan. Tapi pengaruh mereka menyebar. Ribuan anak muda terinspirasi. Dalam satu kesempatan, seorang mahasiswa bertanya kepada Danu, "Pak, apa hal terbesar yang Bapak syukuri dalam hidup?" Danu tersenyum, menoleh ke arah Ayla yang duduk tidak jauh darinya. "Hal terbesar yang saya syukuri adalah saat Allah mengambil segalanya dari saya. Jabatan saya, kekayaan saya, status saya, bahkan nama baik saya. Karena saat itu, saya bertemu satu hal yang tak pernah saya punya sebelumnya, ketulusan cinta." Seketika aula itu hening. Banyak yang menunduk, menghapus air mata diam-diam. Tapi Danu belum selesai. Satu kejutan besar masih menanti semua orang. Sesuatu yang selama ini dia simpan rapi. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang tentang siapa sebenarnya Danu. Dan kejutan itu akan terjadi pada satu acara besar yang sudah disiapkan. Sebuah reuni akbar nasional institusi kepolisian tempat Ayla dulu dilantik. Di sana, di tengah keramaian para perwira dan jenderal, Danu akan muncul, membawa satu nama besar yang selama ini disembunyikan. Dan semua yang pernah mencibirnya akan terdiam. Sorot lampu panggung masih menyinari lelaki itu yang kini tengah berusaha mengatur nafasnya. Pakaian compang-campingnya kini penuh debu dan sedikit sobek akibat perlakuan kasar dari para tamu undangan tadi. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah luka fisik, melainkan luka di hati yang terus menganga, karena penghinaan, karena cacian, karena direndahkan di depan orang-orang. Tangis Alia makin menjadi.
Sambil memeluk tubuh suaminya, ia berteriak, "Kalian gak tahu siapa dia sebenarnya. Kalian hanya lihat dari penampilan. Kalian semua terlalu picik." Namun tak ada satupun yang menggubris. Bahkan ada yang tertawa sinis. "Dia cuma gembel. Mau dibela pun tetap gak akan pantas buatmu, Ras," seru seorang tamu wanita dari barisan tengah. "Udahlah, sadar diri aja. Kalian itu beda dunia," sahut yang lain. Tiba-tiba dari arah belakang panggung, muncul suara berat dan penuh wibawa. "Sudah cukup." Suara itu menggema dan membuat semua mata menoleh. Seorang pria parubaya bersetelan jas abu-abu masuk perlahan, diikuti dua pria berpakaian serba hitam. Pria itu berjalan menuju lelaki lusuh tersebut. Lalu dengan penuh hormat, ia membungkuk. "Saya mohon maaf, Tuan. Saya terlambat datang." Semua orang terdiam. Mulut mereka menganga. "Tuan?" Alia mendongak kaget. Begitu pula para undangan. "Tuan?" Pria berpakaian jas itu lalu menoleh ke arah para tamu. "Nama saya Darmawan. Saya CEO dari PT Bakti Dirgantara Group. Pria yang kalian hina ini adalah pemilik tunggal perusahaan kami. Beliau adalah pemilik saham mayoritas dari 4 bank swasta, 3 rumah sakit, 2 perusahaan konstruksi dan donatur tetap yayasan-yayasan sosial di Jawa Tengah." Mendadak suasana menjadi sangat hening. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bersuara. Bahkan helaan nafas pun terasa begitu berat terdengar. Salah satu tamu menjatuhkan gelas dari tangannya. Terdengar pecahan kaca menghantam lantai. Raras terpaku. Maksud bapak beliau suamiku." "Benar," jawab pria berjas itu sambil menunduk hormat kepada lelaki yang semula dianggap gembel. "Beliau dikenal sebagai Bapak Langit oleh para anak yatim dan duafa di Semarang. Sudah lebih dari 10 tahun beliau menyembunyikan identitas, menyamar sebagai gelandangan untuk merasakan bagaimana penderitaan masyarakat kecil." Wajah-wajah para tamu kini berubah pucat. Seorang ibu-ibu berbisik ke tetangganya. "Ya Allah, selama ini aku kira dia pemulung biasa, ternyata dia." Tak lama kemudian, lelaki itu berdiri. Ia membuka kancing baju lusuhnya satu persatu. Di balik baju kumalnya, ada rompi hitam elegan dan kemeja putih bersih tersembunyi. Rambutnya yang sebelumnya acak-acakan kini terlihat perlahan rapi, seperti ditata hanya dengan sapuan jari. Wajahnya yang semula lusuh, kini terlihat bercahaya. Ia memegang mikrofon, suaranya tenang namun dalam. "Saya tidak butuh pengakuan. Saya tidak butuh pujian. Tapi hari ini saya ingin tunjukkan satu hal. Bahwa harga diri seorang manusia bukan ditentukan dari penampilan atau harta. Saya menikahi Raras bukan karena kasihan, tapi karena dia satu-satunya wanita yang mampu melihat saya sebagai manusia, saat semua mata menganggap saya sampah." Raras menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Ia tak menyangka, lelaki sederhana yang dulu hanya ia temui di tengah razia jalanan, yang ia tolong karena terluka, ternyata menyimpan dunia yang tak ia ketahui sama sekali. Teman-teman Raras satu persatu menunduk malu. Orang tua Raras yang tadi marah pun hanya bisa berdiri kaku. Mereka semua salah menilai. Mereka semua telah menertawakan lelaki yang selama ini jadi penyelamat banyak orang di balik layar. Lelaki itu lalu menggandeng tangan Raras dan berkata, "Kita lanjutkan acara ini. Hari ini bukan tentang aku, tapi tentang kita." Semua tamu berdiri. Tak sedikit yang kini meneteskan air mata. Tersadar betapa dalamnya kesalahan menilai seseorang dari luarnya saja. Lampu sorot kembali menerangi panggung. Musik lembut mengalun. Tapi suasana tak lagi sama. Semuanya telah berubah. Di hari pernikahan, aula besar milik Polres Semarang disulap menjadi tempat yang megah. Dekorasi mewah, karpet merah, dan iringan musik menambah hikmat suasana. Namun di balik kemewahan itu, tersimpan tawa ejekan, lirikan sinis, dan bisik-bisik hinaan yang menyelimuti ruangan. Semua tertuju pada satu hal, mempelai pria yang tampak lusuh, hanya mengenakan setelan jas sewaan yang jelas-jelas kebesaran di tubuhnya. Semua tamu berpakaian rapi dan elegan. Sementara, tampak satu sosok yang berjalan gugup menuju pelaminan.
Langkahnya tak seirama, napasnya tersengal, seolah tak pantas berada di tempat megah itu. Itulah Danu, lelaki yang selama ini dianggap hanya gembel. Apa nggak salah tuh? Dia nikahin laki-laki jalanan. Bisik seorang tamu wanita sambil menahan tawa. Iya. Gak kebayang deh, polwan cantik, lulusan terbaik. Masa suaminya kayak gitu? Sahut temannya. Alia, sang polwan, hanya menunduk malu. Tapi matanya tetap menatap Danu dengan penuh keteguhan. Ia tidak peduli, karena di hatinya hanya ada cinta dan keyakinan. Namun tiba-tiba, saat prosesi ijab kabul akan dimulai, suara keras menggema dari sisi kiri panggung. Stop! Jangan lanjutin. Sontak semua kepala menoleh. Seorang pria berpakaian dinas polisi lengkap, berpangkat ibtu, melangkah cepat ke arah pelaminan. Dialah Bayu, teman satu angkatan Alia, yang sejak lama diam-diam menyimpan perasaan terhadapnya. Apa kamu pikir kamu pantas berdiri di situ? Dasar gelandangan gak tahu diri. Teriak Bayu dengan mata merah. Danu yang awalnya hanya menunduk, perlahan menatap Bayu. Tapi sebelum ia sempat bicara, Bayu langsung menarik kerah jas Danu dan brak, menendangnya hingga jatuh dari panggung. Semua tamu terkejut. Sebagian menutup mulut tak percaya, sebagian lain malah tertawa kecil. Rina yang masih berdiri di atas pelaminan menjerit. Bayu, hentikan! Namun Bayu tak peduli. Ia berjongkok, menarik kerah baju Danu yang sudah terkulai di lantai, dan mencekiknya sambil berteriak di depan semua tamu. Kau pikir kau bisa rebut Alia dari aku? Kau pikir cinta itu cukup buat masuk keluarga polisi? Tangan Bayu bergetar kuat menahan emosi, sementara Danu tetap diam. Wajahnya memerah, napasnya tersengal. Tapi di balik semua itu, sorot matanya tidak gentar sedikit pun. Beberapa tamu mulai panik. Alia berlari turun dari pelaminan dan mendorong Bayu sekuat tenaga, membuat pria itu tersungkur ke belakang. Apa kau gila, Bayu? Aku menikah bukan karena kasihan. Aku mencintai Danu, dan aku tahu siapa dia sebenarnya. Teriak Rina, suaranya parau menahan amarah dan air mata. Bayu bangkit, hendak menyerang lagi. Namun sebelum itu terjadi, terdengar suara berat dari pengeras suara. Cukup! Suara itu menembus seluruh sudut ruangan. Semua mata mencari sumber suara, dan tampak seorang pria tua dengan jas mahal dan jenggot rapi berdiri di dekat panggung. Ia dikelilingi oleh beberapa pengawal berbadan tegap. Semua orang diam. Suara musik dihentikan. Bahkan Bayu tak bergerak sedikit pun, menatap pria tua itu dengan ketakutan. Pria itu melangkah perlahan ke arah Danu yang masih terduduk di lantai. Dengan lembut, ia mengulurkan tangan, membantu Danu berdiri. Anakku, sudah saatnya kau ungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Danu menatap pria itu, kemudian mengangguk pelan. Ia melangkah ke tengah panggung, menarik mikrofon. Aku ingin jujur, selama ini aku memang hidup di jalanan, bukan karena aku miskin, tapi karena aku ingin merasakan arti kehidupan yang sebenarnya. Aku muak dengan dunia penuh kemunafikan, tempat orang dinilai dari pakaian, harta, atau jabatan. Semua orang mulai bergumam. Aku adalah pemilik utama grup perusahaan Zaksinar Corporation Holding Company yang menaungi 15 anak usaha di bidang logistik, teknologi, dan konstruksi. Perusahaanku mengelola aset lebih dari 19 triliun rupiah. Dan lelaki tua yang berdiri di sana adalah ayahku, komisaris utama perusahaan. Semua orang membelalak. Suara-suara tak percaya memenuhi aula. Bayu bahkan limbung dan terduduk di lantai. Aku memang gembel. Tapi bukan karena tak punya apa-apa. Aku memilih hidup seperti itu, agar bisa menemukan manusia yang mencintaiku karena hati, bukan hartaku. Dan hanya satu orang yang melihatku sebagai manusia seutuhnya, Alia. Danu menoleh ke arah Alia. Dia menerimaku tanpa syarat. Maka hari ini, aku berdiri di sini sebagai lelaki yang merasa paling beruntung di dunia. Air mata mengalir dari mata Alia. Ia menghampiri Danu, menggenggam tangannya erat. Para tamu terdiam, sebagian mulai terisak. Yang tadinya menertawakan, kini menunduk malu. Danu menatap seluruh tamu.
Terima kasih sudah hadir. Dan maaf jika pernikahan kami tak seperti yang kalian harapkan. Tapi kami menikah bukan untuk kalian. Kami menikah karena cinta, dan karena Allah yang menyatukan kami. Seluruh ruangan hening. Hanya suara isak tangis haru yang terdengar. Musik kembali dimainkan, kali ini lembut dan penuh makna. Lalu, MC melanjutkan acara dengan suara terbata. Dengan ini, kami nyatakan pernikahan Danu dan Alia sah di mata agama dan negara. Rina dan Zaki pun berpelukan hangat di atas panggung. Namun, masih ada satu babak terakhir. Sesuatu yang bahkan belum diketahui oleh semua orang, termasuk Alia sendiri. Tangisan masih terdengar samar di pelataran gedung pernikahan. Namun suara itu bukan lagi tangisan karena luka fisik, melainkan tangis karena penyesalan dan rasa malu yang tak tertahankan. Semua yang hadir hari itu terdiam, terutama mereka yang tadi mencibir, menghina, bahkan menganiaya Haris, si lelaki lusuh yang kini berdiri tegak dengan sorot mata tajam. Pak Kapolsek yang tadi mencaci, kini berdiri terpaku. Matanya tak percaya menatap sosok lelaki berpakaian rapi dan berdiri di atas panggung. Haris melepas jas coklat lusuhnya dan menggantinya dengan setelan hitam elegan, dasi merah gelap, dan sepatu kulit berkilat. Dari belakang panggung, beberapa orang berseragam hitam dengan lambang Holding Brawijaya Group tiba-tiba naik dan memberikan hormat. Lapor, Bapak Direktur Utama. Tim keamanan sudah disiagakan di sekeliling lokasi. Anda aman. Semua mata membelalak. Haris menatap tamu-tamu yang kini mulai berbisik tak karuan. Wajah Lestari penuh kebingungan dan air mata yang belum kering. Ia berjalan perlahan menghampiri Danu. Danu, kamu direktur. Bisiknya lemah. Danu mengangguk pelan. Suaranya tenang tapi menusuk. Nama lengkapku Danu Arlangga Putra. Aku pemilik dan pendiri Brawijaya Holding, salah satu grup bisnis terbesar di Asia Tenggara. Pabrik baja di Batang, perkebunan sawit di Kalimantan, properti mewah di Jakarta, bahkan saham di 3 bank besar, semua atas namaku. Semua orang seperti tertampar kenyataan yang begitu keras. Terutama Indra, teman satu angkatan Alia yang tadi menendang dan mencekik Haris. Ia terdiam, tangannya gemetar, lalu berlutut meminta maaf. Alia tahu siapa aku sejak awal. Tapi dia mencintaiku bukan karena itu. Lanjut Haris, kini menatap langsung ke arah keluarga besar Alia, yang sedari awal menolak mentah-mentah pernikahan ini. Dia mencintaiku ketika aku tidur di emperan. Dia merawat lukaku saat aku pura-pura menjadi gelandangan yang lemas karena kelaparan. Aku melihat ketulusan di matanya, bukan nafsu, bukan ambisi. Dan itu adalah harga yang tidak bisa dibeli oleh uang. Tiba-tiba layar besar di belakang panggung menyala, menampilkan potongan-potongan rekaman rahasia. Beberapa menunjukkan Danu menyamar sebagai pengemis, mengamati dari kejauhan calon-calon istri konglomerat yang telah dijodohkan padanya oleh kolega bisnis. Lainnya menunjukkan momen-momen ketika Lestari diam-diam memberi makanan, menyuapi, bahkan melindungi Haris dari Satpol PP saat ia tidur di trotoar. Alia, aku harus tahu apakah cinta bisa lahir tanpa nama belakang dan tanpa isi dompet. Dan kamu sudah menjawab semuanya. Tangis haru pecah. Ibunda Alia yang sebelumnya menolak dengan kasar, kini menangis terseduh dan memeluk anaknya. Ampuni ibu, nak, ibu malu, sangat malu. Danu menghampiri ibunya, lalu mencium tangannya. Bu, tak perlu malu. Semua orang berhak salah. Tapi yang hebat adalah yang mau mengakui dan memperbaikinya. Satu demi satu tamu menghampiri Danu dan Alia, memberi selamat, meminta maaf. Termasuk Kapolsek dan rekan-rekan satu angkatan yang kini berdiri di ujung pelaminan. Tak tahu harus menyembunyikan wajah di mana. Namun Alia hanya tersenyum. Tenang saja, saya sudah menghapus semua rekaman di media. Ini bukan tentang membalas hinaan kalian. Tapi tentang menghargai seseorang bukan dari luarnya, melainkan dari isi hatinya. Acara pernikahan dilanjutkan, kini tanpa cemoohan, tanpa sorakan. Tapi dengan penuh hormat dan linangan air mata. Semua orang duduk dengan tenang, memperhatikan dua insan yang kini bersanding tak hanya dalam cinta, tapi dalam keberanian menghadapi dunia. Dan di tengah keramaian,
Danu menggenggam erat tangan Alia. Kita telah melewati badai, bisiknya pelan. Kini saatnya menjemput mentari.